Ya, pemirsa, Lansor kali ini akan membahas lambatnya pembangunan proyek kereta bandara yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Stasiun Manggarai di Jakarta Timur dalam topik percepat proyek kereta bandara. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Bapak Sugeng Purnomo, dan di line telepon kita sudah terhubung dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, ada Bapak Edi Sukmoro melalui sambungan telepon. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan terlebih dulu akan berbincang dengan Pak Edi ya. Pak Edi. Selamat siang. Oke, Pak Edi tetap di tempat Anda, kita akan menyimak paket berikut. Pembangunan kereta api Bandara Soekarno-Hatta masih terhambat sejumlah masalah, termasuk pembebasan lahan. Untuk memastikan proyek itu berjalan sesuai rencana, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Jokowi langsung melihat peta proyek yang sudah disiapkan, serta meninjau rel ganda yang sudah terpasang. Presiden Joko Widodo meminta kereta api yang melalui rute Stasiun Manggarai Jakarta Timur ke Bandara Soekarno-Hatta dapat beroperasi pada awal 2017. Pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta sudah dimulai November 2014 lalu. Saat ini, proyek ini memasuki tahap pembangunan pondasi tiang pancang dan investigasi jaringan kabel bawah tanah yang merupakan urat syaraf dari kawasan bandara. Dari 36,3 km jalur kereta Bandara Soekarno-Hatta Stasiun Manggarai, jalur baru dibangun sepanjang 12 km, yakni dari Stasiun Batu Ceper ke Bandara Soekarno-Hatta. Saat beroperasi nanti, Stasiun Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Manggarai ditempuh dalam waktu 56 menit. Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pembangunan rel tersebut terlihat mandek. Bahkan bentuk fisik stasiun di lokasi pembangunan belum terbentuk. Hingga saat ini, yang baru terlihat adalah galian dan penempatan pondasi stasiun. Padahal, pengerjaan pembangunan stasiun bandara telah dimulai pada tahun 2014 lalu, tepat saat pintu M1 jalur masuk dan keluar bandara resmi ditutup. PT Kereta Api Indonesia membantah kalau pembangunan rel kereta bandara berjalan di tempat. Terhambatnya pembangunan rel penghubung diperkirakan akibat pembebasan lahan yang belum terrealisasi. Pasalnya, PT KAI masih melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan tersebut. Ya, pemirsa, itulah beberapa paket ya. Miki, kita lihat bagaimana masalah dari pembangunan bandara kereta bandara dari Manggarai ke Soekarno-Hatta. Kita mulai sebelum ke Pak Sugeng, kita mulai dulu ke Pak Edi. Ya, selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Ya, Pak Edi, ini progresnya sebenarnya sudah sejauh apa, Pak? Kita ketahui ini dimulai pembangunannya pada November 2014, sekarang sudah 2015 akhir. Sejauh apa progresnya? Kita ketahui Pak Jokowi gitu ya meminta semoga bisa terrealisasi pada awal 2017 begitu. Ya, kami bergegas untuk bisa menyelesaikan ini 2017 awal. Itu artinya selesai itu langsung bisa beroperasi. Memang kami ini mengerjakan proyek ini itu persoalan utamanya adalah 12 km dari Batu Ceper masuk ke dalam bandara. Sebenarnya dari 800 bidang, 815 bidang, itu yang bermasalah hanya 100 bidang saja yang mereka mengajukan tuntutan kepada PT Kereta Api atau dari proyek ini. Nah, mereka sudah ada putusan pengadilan pertama bahwa mereka tidak dimenangkan. Mereka menggugat dan ini akan dilanjutkan, adalah upaya terakhir dari mereka. Dan ini diharapkan akan putus nanti, diharapkan kira-kira akhir Desember atau awal Januari. Tetapi lepas dari itu, sebenarnya prinsip utamanya lahan yang 12 km ini sudah 93% dari seluruh bidang itu sudah sebenarnya dalam tahapan penyelesaian. Hanya 7% yang menggugat tadi itu, yang 100 bidang itu kurang lebihnya. Jadi penyelesaian ini sudah mendekati final dan konstruksi sebenarnya bukan dimulai dari awal 2014 karena memang awal 2014 itu dimulainya itu memang penyelesaian tanah itu sebenarnya bukan konstruksi. Konstruksi baru-baru ini baru dilakukan oleh perusahaan Waskita Karya. Baik, ya Pak Edi, menurut pantauan kami tidak ada kemudian bangunan fisik lah ya. Kalau kita bicara soal stasiun kereta api di Soekarno-Hatta, belum ada yang kemudian
bentuk terlihat jelas fisiknya begitu ya, gitu. bentuk fisiknya, ya. Nah, ini juga terkait dengan target dari yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi sendiri sampai dengan tahun 2017 awal sudah bisa direalisasikan. Sejauh mana ini bisa menjadi satu challenge sebetulnya untuk Anda sendiri? Iya. Kalau soal konstruksi itu secepatnya akan dibangun karena itu kan stasiun di dalam bandaranya sendiri sudah mulai dikerjakan oleh Waskita Karya dan itu pekerjaan trek atau jalur itu pasti akan bisa lebih cepat. Permasalahannya di dalam bandara sendiri memang ada beberapa kilometer yang memang pekerjaannya harus berhati-hati karena di bawah tanah itu masih ada instrumen yang harus diamankan terlebih dahulu sehingga operasi bandara itu juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi ini sudah mulai dikerjakan, kemarin Bapak Presiden sudah hadir dan ditargetkan awal tahun 2017 itu akan selesai. Oke. Artinya Anda juga cukup optimis dengan target awal tahun 2017 sudah bisa sangat optimis. Realisasikan ya? Karena material sudah ada semua, terus kemudian persiapan semua sudah ada, tinggal itu selesai, kira-kira 100 bidang itu selesai, maka ini akan bisa dilanjutkan. Ya. Pak Edi, sebelum kita ke Pak Sugeng begitu Pak Edi, bisa tidak di breakdown kira-kira timeline atau pengerjaannya begitu? Katakan dari 2014 hingga Juli itu persiapan pembebasan lahan begitu ya. Kemudian pada Juli dimulai konstruksi hingga nanti diharapkan akhir 2016 selesai. Ada tidak penjabarannya kira-kira untuk rel sendiri berapa lama? Kemudian untuk memastikan kabel-kabel dan instrumen di bawah tanah sudah aman itu berapa lama? Ada tidak penjabarannya Pak Edi? Ada sebenarnya di master schedule kita, tetapi tolong diingat bahwa sebenarnya program kereta api Bandara Soekarno-Hatta ini berangkat dari Perpres 83 dari 2011. Jadi ini sudah lama sekali. Nah, percepatan atau pekerjaan untuk pembebasan atau penyelesaian lahan ini cukup cepat, intens karena dibantu sama Kepala BPN, di mana sampai saat ini cukup agresif lah untuk menyelesaikan. Maka itu saya katakan bahwa penyelesaian tanah itu kurang lebihnya, tapi ini kan kalau rel itu kan bukan kayak bangunan. Kalau bangunan itu kan harus tanahnya beres dulu baru dibangun. Tetapi kalau rel ini kan sepanjang 12 km, 6 km itu adalah di dalam area Angkasa Pura II. Sehingga itu bisa digarap lebih dahulu, kemudian di sisi sebelah batu ceper yang memang tidak bermasalah itu bisa dikerjakan dulu. Yang bermasalah itulah yang mungkin kita tunggu sampai penyelesaiannya. Jadi maka itu saya katakan bahwa saya optimis tahun depan akhir itu pasti sudah selesai. Hanya saja perlu ada semacam trial sertifikasi ke Departemen Perhubungan untuk rolling stocknya atau untuk keretanya, sehingga mungkin semester 1 atau 2017 itu sudah bisa operasional. Oke. Ya, Pak Edi, terkait dan koordinasi dengan Pemda DKI sendiri sejauh ini menemui kendala atau tidak? Pemda DKI itu sangat mendukung, Pak. Jadi sangat mendukung kami, bukan cuma dalam hal kereta bandara saja, tetapi di lain hal juga Pemda DKI sangat mendukung PT Kereta Api Indonesia. Karena ini kan tugas yang mulia untuk mengangkut penumpang. Baik. Ya, baik. Ya. Pak Edi, jangan kemana-mana dulu Pak Edi, kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah mendengar tadi pembicaraan kita dengan Pak Edi. Menurut Anda bagaimana ini? Sebenarnya ini kabar baik ya, karena dari PT KAI sendiri optimis begitu. Betul, dan faktor-faktor pendukungnya juga sepertinya memang sudah di sana, tinggal kemudian direalisasikan dan juga diakselerasi. Seperti apa Pak Sugeng? Oke, saya ingin salam dulu kan Pak Edi, selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Sebetulnya ada optimisme dan pesimisnya ya. Dari sisi optimisme, saya melihat ini adalah momentum untuk memindahkan dari private transport ke public transport. Jadi dari mobil ke kereta, ya. Ini setuju, Pak. Tentunya akan sangat membantu mengurangi kemacetan. Setuju. Dan ini adalah sebetulnya policy dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan tentunya pemerintah kita sekarang untuk memindahkan transportasi privat menjadi transportasi publik dan khususnya mass transportation seperti railway karena efisien, murah dan sebagainya. Betul. Dan clean energy tentunya. Kedua bahwa ini secara umum dulu kaitannya dengan pembangunan komuter ini karena bandara itu sebetulnya ada dua.
Yang satu expressway melewatin ke Pluit ke atas turun, dan satu lagi adalah komuter itu Pak Edi ya, betul? Betul. Sampai betul, ke Pak existing bergabung dengan railway yang menuju Tangerang. Nah, Betul. kalau dihitung-hitung nanti ada sekitar 300 perjalanan ya pulang pergi sampai katakanlah 150 satu arah, dan kalau dihitung dengan jumlah penumpang itu saya perhitungkan sehari tidak kurang dari 15.000 ya satu arah itu. Nah, ketika Dua arah 30 Pak, ya betul. 32 ya betul. 32 ya, maaf. Iya. Ya, justru saking banyaknya itu, nanti tentunya kan orang mau ke sana atau turun dari bandara ke arah stasiun Tanah Abang, Batu Ceper, dan kemudian Duku Atas dan Manggarai itu problematikanya ada di sana sebetulnya. Apa tuh di? Karena ada jalur yang sudah existing ya. Kalau akses menuju ke sana juga masih problem. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Kalau DKI akan membantu, saya kira akan menjadi sangat bagus. Mengatur transportasi di sekitar stasiun itu, tapi tanpa adanya pembenahan di sana, kerja keras Pak Edi akan menjadi sedikit sia-sia gitu ya. Kalau ini secara umum keseluruhan komuter begitu ya. Ya, Pak Edi, terkait dengan apa yang kemudian juga diproyeksikan ini akan menjadi satu permasalahan lah ya. Apa yang akan diantisipasi terkait dengan hal ini, Pak Edi? Ya, yang pertama keberangkatan dari Manggarai itu akan berhenti nanti di Sudirman Baru. Itu akan membangun stasiun baru di depan Shangri-La itu loh. Itu akan dibangun nanti stasiun besar atau stasiun yang bisa mengakomodir penumpang juga. Kemudian dari situ masuk ke Duri ke Batu Ceper baru masuk ke bandara. Memang betul, saya sepakat sama Pak Sugeng bahwa fasilitas atau keperluan yang lain memang harus disediakan pada saat penumpang itu naik turun. Karena mereka on off-nya itu kan juga membutuhkan, misalkan orang dari bandara kan biasanya bawa koper. Nah, transportasi kelanjutannya memang harus dipikirkan. Nah, untuk selanjutnya untuk Manggarai, memang Manggarai ini nanti itu akan direncanakan menjadi stasiun besar karena pertemuan antara jarak jauh, jarak dekat, termasuk kereta bandara ada di Manggarai nanti. Sehingga pembenahannya itu memang harus masif. Ini memang kita perlu uluran tangan dari Direktorat Jenderal Kereta Api sendiri. Dan saya pikir di JNKA juga sudah memikirkan hal itu. Mudah-mudahan tidak ketinggalan kecepatannya dengan pembangunan kereta api bandara ini. Gitu ya. Pak Edi, kereta api bandara ini kan diutamakan yang 12 km itu ya Pak Edi ya? Ya, yang belum selesai. Ya. Kemudian jika pada akhir 2016 itu sudah selesai begitu, on off atau off pertama bagi penumpang itu diutamakan yang mana nih Pak Edi nantinya? Oh bukan, ini kereta bandara yang saya kan yang landed ya, yang disampaikan sama Pak Sugeng tadi itu satu lagi kereta bandara yang berangkatnya dari kota. Jadi itu ada satu lagi yang lewat Pluit. Jadi ada dua kereta bandara. Kalau itu elevated. Kalau jadi ada dua hal ini. Ya, betul. Jadi sekarang yang sangat diprioritaskan itu yang ekspres begitu Pak Edi ya? Yang sekarang bukan yang komuter yang landed, bersambung yang dengan tanah. Ya. Stasiun lainnya. Iya. Oke. Putus. Ya. Baik, oke. Ada beberapa hal yang kemudian juga mungkin Pak Sugeng lihat permasalahannya, kemudian juga dilihat dari formulasi harga tiketnya nanti yang katanya per orangnya Rp100.000 diperkirakan gitu ya. Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali.